Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, keimanan, ya, dan juga kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita dalam membahas fikih Syafi'i, ya, dari kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Suja' karya Syekh Hisham Kamil Hamid hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang yang senantiasa melakukan ittiba kepada beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, ya, masih dalam masalah bab taharah, bab besarnya taharah, ya, tapi kita sudah mendekati ujung, ya, sudah mendekati ujung dari bab taharah, ya. Insyaallah 2 pertemuan lagi, ya, kita selesai bab taharah dan kita akan masuk membahas bab salat. Nah, baik, kita teruskan saja membaca dan menelaah kitab ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ad-dima'u al-kharijatu min farjil mar'ah faslun, ya, bab membahas darah yang keluar, darah-darah yang keluar dari kemaluan wanita. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima', dan keluar dari kemaluan wanita itu ada 3 jenis darah. Damul haid, darah haid, wan nifas, darah nifas, wal istihadhah, dan darah istihadhah. Fal haidhu huwa ad-dammu al-khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhah min ghairi sababil wiladah. Dan yang namanya darah haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita dalam keadaan sehat dan bukan karena sebab wiladah, sebab melahirkan. Dan warnanya aswad, ya, warnanya adalah hitam, muhtadimun ladza'. Muhtadim itu darah yang merah pekat yang mendekati warna hitam. Ladza' itu muji', ya, muji' atau yang sakit, ya, itu darah yang sakit ketika dirasakan. Wan nifasu huwa ad-damul khariju 'aqibal wiladah, dan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Wal istihadhah huwa ad-damul khariju fi ghairi ayyamil haid wan nifas, sedangkan istihadhah adalah darah yang keluar pada selain hari-hari haid dan hari-hari nifas. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala ad-dima'ul kharijatu min farjil mar'ati thalathah, darah yang keluar dari farji wanita itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu darah haid, ya, darah haid. Apa itu darah haid? As-sayalan, aliran, ya, mengalir, ya, sesuatu yang mengalir, ya. Wa huwa ad-damul kharij, dan dia adalah darah yang keluar dari farji wanita, dari kubulnya perempuan yang telah mencapai minimal 9 tahun qamariyah takriban. Jadi minimal seorang wanita itu haid dalam mazhab Syafi'i adalah 9 tahun qamariyah takriban.
Takriban itu berarti bisa kurang sedikit, bisa lebih sedikit. Lawannya takriban adalah tahdidan, pas. Tidak kurang, tidak lebih. Maka di sini karena dia takriban, berarti kalau ada seorang anak perempuan yang mungkin sebentar lagi dia sampai umur 9 tahun, misalnya 9 tahun kurang 5 hari atau 9 tahun kurang 10 hari, maka kalau dia keluar darah dari farjinya, maka itu bisa dikategorikan sebagai darah haid. Ya, na'am. Ala sabilis sihah, yaitu darah yang karena sehat, ini darah sehat. Ya, meskipun keluarnya itu ketika haid itu merasakan sakit, ya, tapi aslinya darah haid inilah darah yang sehat, bukan darah karena seorang tadi menderita sebuah penyakit. Nah, min ghairi sababil wiladah, ya, bukan karena sebab melahirkan, fi awqatin ma'lumah, dan dia keluar mempunyai waktu tertentu. Dam ad-daurah asy-syahriyah, damud daurati asy-syahriyah, artinya darah yang mempunyai siklus bulanan. Dan ini insya Allah sudah ma'ruf bagi setiap perempuan yang telah mengalami haid. Walaunuhu aswad, dan warnanya adalah hitam, muhtadim, artinya merah yang mendekati hitam. Ladza' ay muji', itu sakit. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya wanita itu kalau sedang haid ya merasakan sakit, ya, bahkan sakit yang amat sangat. Naam. Qala ta'ala, dalilnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, apa itu haid? Katakanlah itu adalah sebuah penyakit. Ya, fa'tazilun nisaa fil haid, dan jauhilah wanita saat dia dalam keadaan haid. Nah, ini dalil tentang haid yang masyhur insyaallah. Kemudian kita masuk ke faedah kata Syekh. Wa mathalul launil aswad wa mithlu al-launil aswad al-launul asfar wal ahmar fa huwa haid. Jadi kata beliau, darah haid yang umumnya adalah warna merah kehitaman, tapi juga terkadang bisa darah haid itu berwarna kuning dan berwarna merah. Itu juga darah haid, tergolong sebagai darah haid. Dan yang kedua, faedah yang kedua, alamatut tuhri al-qassatul bayda. Ya, tanda-tanda seorang wanita tadi telah mencapai masa suci, ya telah tiba masa suci, yaitu tandanya adalah ada al-qassatu al-bayda. Apa itu arti al-qassatu al-bayda? Nah, kata Syekh di sini ma'un abyad ya'ti fi akhiril haid. Ada cairan atau air berwarna putih yang keluar ketika menjelang akhir masa haid atau ketika akhir waktu haid. Nah, wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'ah 9 sanawat. Nah, ini usia minimal seorang wanita bisa haid adalah 9 tahun takriban. Fa ayyu damin qabla hadhi as-sin falaysa haidan. Maka darah apapun yang keluar sebelum dia usia 9 tahun, misalnya baru 8 tahun 10 bulan, ya, 8 tahun 9 bulan misalnya, dia belum genap 9 tahun, ya, atau belum mendekati saat 9 tahun sebagaimana tadi takriban itu, maka ketika keluar darah dari farjinya, maka itu bukan dikategorikan darah haid, tetapi itu adalah darah fasad. Ya, darah fasad yang hukumnya sama dengan darah istihadah. Nah, atsani, darah yang kedua, damun nifas. Ya, nifas artinya secara bahasa adalah wiladah, melahirkan. Dan secara istilah, secara syariat, apa arti damun nifas? Ad-damul khariju ba'da faraghir rahim, darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari melahirkan. Ya, jadi darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, setelah dia melahirkan. Baik. Faedah
Summiyan nifasu bihadzal ismi li'annahu yakhruju aqiba an-nafas. Dinamakan nifas karena dia itu keluar setelah nafas. Ya, setelah melahirkan ya maksud, setelah keluar nafas. Al-istihadhah yang ketiga, damul istihadhah. Secara bahasa dia as-sayalan juga ya, sama dengan haid tadi, yaitu ya sesuatu yang mengalir. Syara'an damun yasilu min irqin fi adnar rahim, yaitu darah yang mengalir ya darah yang mengalir min irqin fi adnar rahim, yang mengalir dari rahim yang terdekat, ya urat rahim yang terdekat. Nah, dia mengatakan kalau haid itu adalah min aqsa ar-rahim, dari rahim yang terjauh. Ya, tapi kalau damul istihadhah itu dari urat rahim yang terdekat. Nah, itu menurut penjelasan dari syarih hafizahullah di sini. Wa fi ghairi ayyamil haid wan nifas, dan dia keluar bukan pada hari-hari haid dan bukan pada saat nifas. Artinya di luar dua keadaan tersebut. Maka ini adalah darah istihadhah, dan dia adalah darah ala sabilis sihah, darah penyakit. Ya, darah penyakit. Berbeda dengan darah haid, itu darah bukan karena penyakit, tapi memang itu darah menunjukkan perempuan tadi sehat, ya, tidak berpenyakit. Fa ayyu dami ghairil haidi wan nifas fa huwa istihadhah. Jadi gampangnya, darah apa saja yang keluar bukan pada saat waktu wanita tadi haid atau saat nifas, maka dia terhitung darah istihadhah dan mempunyai hukum tersendiri yang nanti kita akan baca dan kita bahas. Nah, masuk ke tema berikutnya, muddatul haid wan nifas. Berapa lama masa wanita itu haid dan juga nifas? Qala al-musannif hafizahullah, wa aqallul haidi yaumun wa lailah. Waktu haid yang paling singkat sehari semalam saja. Wa aktsaruhu 15 yauman, dan waktu terbanyak maksimal, ini tadi minimal dan ini waktu maksimal haid 15 hari. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un, dan waktu pada umumnya kebanyakan perempuan itu haid 6 sampai 7 hari. Wa aqallun nifas lahdhah, sedangkan nifas ini waktu minimal adalah sekejap ya, atau sebentar. Setelah melahirkan langsung darahnya keluar ya, duf'atan wahidah, sekali keluar itu berhenti. Nah, itu nifas minimal. Sedangkan nifas itu mempunyai waktu maksimal adalah 60 hari, situna yauman. Ini sudah maksimal, terlama. Sedangkan kebanyakan nifas itu dialami seorang perempuan adalah 40 hari setelah melahirkan. Kemudian wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Waktu suci di antara dua haid. Misalnya dia haid ya, kemudian setelah selesai suci, terus haid lagi. Nah, waktu suci di antara dua haid itu kata mazhab Syafi'i adalah minimal 15 hari. Ya, 15 hari ini waktu minimal. Berarti kalau waktu sucinya 15 hari, maka waktu haidnya juga 15 hari. Ya, waktu haidnya juga 15 hari. Nah, jadi tinggal ditambahkan saja, kalau waktu haidnya 7 hari, maka waktu sucinya bisa mencapai 23 hari. Artinya biar genap sebulan. Kalau waktu haidnya 15 hari, maka waktu sucinya juga 15 hari. Ini minimal. Dan waktu haid 15 hari adalah waktu maksimal. Tapi kalau waktu haidnya misalnya 10 hari, maka waktu sucinya di antara dua haid itu bisa sampai 20 hari. Wala hadda li aktsarihi, sedangkan batas maksimalnya waktu suci di antara dua haid itu enggak ada batas. Bisa dia setelah haid suci 2 bulan misalnya. Ya, bisa dia haid kemudian suci 3 bulan. Itu tidak ada batas. Bahkan mungkin setelah haid suci terus, tidak haid lagi.
Nah, ini bisa saja. Nah, penjelasan dari Syarih hafizahullah di sini, damul haid aqallu zamanin yastamiru fid dam yaumun wa lailah. Nah, ini kalau darah haid waktu minimal adalah sehari semalam. Ya, dari hadis aqallul haidi yaumun wa lailah rawahul Bukhari. Wa aghlabun nisa yastamiru sittata ayyamin aw sab'ah. Sedangkan mayoritas atau kebanyakan atau pada umumnya perempuan mengalami haid itu 6 atau 7 hari. Sedangkan waktu maksimal adalah 15 hari. Wa ma zada fa huwa damun istihadhah. Nah, ini setelah 15 hari dan hari ke-16 masih keluar darah, maka darah yang keluar tadi bukan darah haid lagi, tapi dinamakan darah istihadhah. Rawal Baihaqi an Atha, diriwayatkan dari oleh Imam Baihaqi dari Atha, qala aktsarul haidhi 15 yauman. Kebanyakan darah haid, yaitu darah haid yang paling banyak keluar yaitu berapa hari? 15 hari. Faidah, tahdidu aghlabin nisa fi zamanil haid sittatun aw sab'atu ayyamin bilayalihinna istiqra. Nah, jika ada orang yang bertanya, dari mana ulama Syafi'iyah bisa menetapkan atau menentukan hari-hari tersebut? Haid maksimal 15 hari, minimal 1 hari, nifas minimal sehari sekejap atau sebentar saja, maksimal 60 hari dan kebanyakan 40 hari. Dari mana Imam Madzhab Syafi'i atau ulama Syafi'iyah mengambil kesimpulan ini? Dari mana mereka tahu? Nah, jawabnya adalah dengan cara istiqra. Ini cara mengetahui atau menentukan, ya, menentukan bagaimana kebanyakan atau jumlah waktu haid dan nifas itu dengan cara istiqra. Istiqra itu tatabbu', ya di sini apa? Tatabbu' ahwalin nisa, dengan cara penelitian, survei. Ya, jadi ulama Syafi'iyah itu tidak sembarangan dalam menetapkan hari-hari tersebut, jumlah hari tersebut, tapi mereka telah melakukan penelitian, ya, mensurvei pada para wanita di masa mereka, ya, melihat siklus haid mereka berapa lama, siklus nifas mereka berapa lama. Nah, jadi ini sudah ada yang namanya survei. Kenapa? Karena dalam syariat tidak ditentukan berapa maksimal waktu haid, berapa minimalnya, tidak ada penjelasan dari nas syar'i. Sehingga para ulama bersimpulan dengan urf, dengan urf masing-masing, dan dilakukanlah dengan istiqra, penelitian atau dengan survei. Kita masuk ke daman nifas. Nifas itu waktu yang paling minimal adalah lahdzah, ay majjatan au duf'atan, sekali keluar, daf'atan wahidah, ya, setelah melahirkan langsung keluar, berhenti. Nah, itu minimalnya. Sedangkan kebanyakan wanita nifas itu 40 hari. Ya. An Ummi Salamah, hadis dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah. Dahulu wanita-wanita yang sedang nifas itu duduk di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama 40 hari. Artinya mereka mengalami masa nifas itu 40 hari. Rawahu Abu Dawud wa aktsaruhu sittuna yauman. Sedangkan waktu maksimal nifas 60 hari. Jika lebih dari 60 hari maka dia dinamakan darah istihadhah. Mas'alah. Yuhsabu damun nifas min ba'dil faraghi minal wiladah. Kapan dihitung darah nifasnya tadi? Mulai dihitung, ya, setelah keluar darah nifas tadi, kapan dia dihitung, mulai dihitung darah nifas seorang wanita, yaitu min ba'di al-faragh minal wiladah, setelah usai melahirkan, artinya setelah rahimnya itu kosong. Baru ketika setelah rahimnya kosong keluar darahnya, maka di situ dihitung mulai waktu hak nifasnya. Taib. Nah, artinya fa idza hamalat al-mar'atu fi tau'amaini fa innal muddata tuhsabu min ba'di wiladati at-tau'am ats-tsani. Nah, kalau wanita tadi mengandung 2 anak kembar. Ya, ini kan sering terjadi seorang wanita mengandung 2 anak kembar sekaligus. Maka ketika dia lahir dulu yang pertama, nah keluar darah,
ini bukan darah nifas dihitungnya. Kenapa? Karena rahimnya belum kosong, rahimnya masih ada satu lagi anak yang belum dilahirkan. Ya, jadi misalnya dia lahir anak pertama hari Senin, ya, kemudian Selasa baru lahir anak yang kedua, maka dihitung sejak hari Selasa darah nifasnya. Naam. Itu kalau memang jaraknya sehari. Tapi kalau jaraknya cuma 5 menit atau 10 menit ya, atau mungkin setengah jam, ya maka dihitung setelah setengah jam itu. Artinya dihitung darah nifas tadi setelah rahimnya benar-benar kosong. Artinya usai dia melahirkan. Faidah, aktsaru muddati nuzulil haidi 15 yauman. Darah haid itu kebanyakan ya waktu haid itu, darah haid itu keluar maksimal adalah 15 hari. Wa ma ba'da dzalika yakunu at-tuhru wa aqallu muddati tuhri fiha al-mar'ah 15 yauman. Kemudian begitu juga setelah dia haid maksimal 15 hari, tibalah dia masuk masa suci. Nah, masa sucinya tadi dikatakan adalah 15 hari juga, yaitu apa yang tersisa al-baqiyatu minasyahri hatta ya'tiya asy-syahru al-qadimu. Dan berarti kalau dia haid 15 hari itu sudah waktu maksimal haid, maka minimal waktu sucinya di antara dua haid adalah 15 hari, sehingga genap sebulan. Sampai dia haid lagi, maka sampai dia haid lagi bulan depannya. Ya, maka ya, jika ada yang mengatakan ya, bahwasanya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya, wanita tadi, seorang wanita yang tertalak itu masa idahnya adalah thalathata quru, 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Nah, kalau di sini kita baca satu bulan itu wanita 1 kali haid. Baik, maka kalau 3 kali quru ya bisa dikatakan 3 bulan. Nah, jadi perhitungan kasarnya kira-kira wanita yang tertalak, mutallaqah, talaqul awal wa talaqul tsani, talak pertama dan talak kedua, itu kalau dia dihitung dengan hari atau bulan, maka waktu iddahnya adalah sekitar 3 bulan. Ya, ada yang mengatakan 3 bulan 10 hari. Kenapa? Karena memang 1 bulan itu mengalami 1 kali masa haid dan 1 kali masa suci. Wala hadda li aktsari tuhur, dan tidak ada batasan maksimal bagi masa suci setelah haid. Faqad tahidul mar'atu thumma tatuhur wala ya'tiyaha damul haid illa ba'da sanah. Terkadang seorang wanita tadi mengalami haid, kemudian dia suci, dan tidak pernah dia mengalami haid lagi kecuali setelah setahun kemudian. Artinya kalau dia mungkin haid di bulan Januari, suci, nah haidnya datang lagi bulan Januari tahun depan, itu bisa saja, karena tidak ada batasan dalam masa suci. Au aktsar, bahkan mungkin lebih. Wa qad la ya'ti laha abadan, mungkin setelah dia haid dia suci terus tidak pernah haid lagi. Naam, jadi untuk batasan minimal suci di antara dua haid 15, batasan maksimalnya tidak terbatas. Taib, tatimah. Ya. Penutup. Lil mustahadah ahkam. Nah, ini bagi wanita yang istihadah mempunyai hukum-hukum tersendiri yang berbeda dengan wanita haid dan nifas. Apa saja hukum yang berkaitan dengan wanita istihadah? 1. Laha an tusalli wa taqra'ul Qur'an wa tuaddi al-ibadah. Bagi wanita yang istihadah, dia tetap kena kewajiban salat. Dia wajib salat, wajib membaca Quran, boleh membaca Quran dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Bisyarat, dengan syarat antakuna ala wudu. Ya, dengan syarat dia harus dalam keadaan bersuci, berwudu. Ya. Jadi yang namanya istihadah ini, ya dia dihitung masa suci, dihitung darahnya darah suci. Ya, maksudnya dihitung perempuan tadi adalah
dia seperti masa suci kalau darahnya tetap najis ya. Nah, dia masa suci. Jadi kalau perempuan istihadhah sejatinya dia sedang dalam masa suci. Ya, jadi dia boleh sholat, boleh dia membaca Quran, boleh dia melakukan ibadah-ibadah lain kayak puasa, ya dan yang semisalnya. Syaratnya dia harus dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci. Kalau mau sholat ya wudhu dulu. Kalau nggak ada air ya tayamum. Naam. Kemudian yang la yajibu 'alaiha al-ghusl la likulli salatin bal 'alaiha al-wudu. Nah ini. Bagi wanita istihadhah ketika hendak sholat enggak wajib mandi. Enggak wajib dia mandi setiap akan melakukan sholat fardu. Ya, tidak wajib dia mandi. Atau sholat sunnah, mau sholat sunnah atau mau sholat fardu mandi. Masuk zuhur mandi lagi. Ya, masuk asar mandi lagi, tidak ada kewajiban dia untuk mandi setiap akan sholat fardu atau sholat sunnah. Tetapi yang diwajibkan atasnya adalah wudu. Wudu likulli fardin ba'da dukhulil waqti. Wudunya kapan? Wudunya ketika setiap akan melakukan sholat fardu. Setiap akan melakukan sholat fardu setelah masuk waktu apa? Setelah masuk waktu sholat. Nah, ini seperti orang yang terkena daimul hadas atau salasul baul. Ya, yang terkena salasul al-baul. Ya, jadi kapan dia melakukan wudu? Ya ketika telah masuk waktu. Ya, ketika telah masuk waktu sholat fardu. Ya, maka dia harus memperbaharui wudunya ketika sholat fardu karena dia sedang mengalami daimul hadath, ya, adalah yang istihadhah ya, seperti salasul baul. Dan bagi dia ketika berwudu itu wujubul muwalah. Bagi seorang yang mustahadhah atau salasul baul itu harus dia wudunya muwalah, wajib. Muwalah itu ya berkesinambungan, jangan diputus dengan sesuatu. Jangan nunggu sampai anggota lain sudah kering baru lanjut ke anggota tubuh yang lain, anggota wudu yang lain. Itu muwalah, itu sudah kita bahas ya. Jadi kalau aslinya muwalah itu bagi orang yang salim, yang sehat, ya maka dia hukumnya sunnah. Sedangkan bagi orang yang daimul hadath seperti salasul baul, ya apa tuh? Air kencingnya selalu keluar ya. Beser ya mungkin ya istilahnya, beser ya, keluar terus tanpa bisa dia kendalikan. Dan atau orang yang istihadhah maka al-muwalah baginya wajib. Dan dia berwudu kapan? Wudunya jangan di luar waktu sebelum waktu sholat, tapi seketika masuk waktu sholat ya. Baik, setelah dia berwudu kemudian dia sholat, dia berwudu di waktu masuknya sholat, maka saat itu langsung dia mengerjakan sholat. Jangan dia tunda beberapa saat. Misalnya dia habis wudu kemudian dia minum ngopi dulu ya, atau dia ngobrol dulu sekitar 2 menit 3 menit ya. Jangan, tapi ketika berwudu kemudian langsung dia melakukan sholat. Nah, ini wujubul muwalah bagi orang yang mustahadhah. Wa taghsilu farjaha. Ya, jadi dia hanya diwajibkan wudu dan dia bersihkan kemaluannya. Wa tad'u syai'an yamna'u dam min talwithi thawb, dan dia meletakkan sesuatu di farjinya ya seperti pembalut atau popok begitu untuk mencegah darah tadi mengotori bajunya. Ya, kalau terkena baju ya najis kan. Nah, ya, jadi begitu ya keadaan wanita yang istihadhah. Kemudian yang jim, yahilul jima' bizaujah al-mustahadhah. Nah, ini bagi wanita yang istihadhah dia tetap dibolehkan berjima. Berjima dengan suaminya. Ya, berjima dengan suaminya. Ini berbeda dengan wanita haid dan nifas. Jelas dalam ayat tadi yang kita baca, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah wanita
jangan jima dengan wanita kecuali ketika dalam masa haid. Tapi kalau dalam masa istihadhah, maka dia kan tadi dikategorikan masa suci, maka boleh dia melakukan jima, ya. Bahkan boleh dia melakukan ibadah selama dalam keadaan suci atau dalam keadaan toharah. Taib, kita masuk ke pembahasan terakhir pada kesempatan kali ini. Aqallu zamanin tahidu fil mar'ah wa muddatul haml. Ya, waktu minimal, ya, waktu minimal atau masa minimal bagi seorang wanita untuk haid, dan juga waktu kehamilan, minimal kehamilan. Qala al-musannif rahimahullah wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinin. Dan seorang wanita waktu minimal dia haid adalah usianya 9 tahun, ya, sebagaimana tadi sudah kita singgung. Ya, waktu minimal perempuan itu haid adalah ketika usia 9 tahun. Sedangkan waktu minimal haid adalah sittatu ashhur, 6 bulan. Dan bukan kebanyakan, atau maksimal waktu hamil adalah 4 tahun. Sedangkan umumnya yaitu 9 bulan. Qala asy-syarih hafidhahullah, yadhkurul musannif anna damal haid la ya'ti qabla bulughil mar'ah 9 sanawat. Kata musannif Abu Suja' rahimahullah, wanita tidaklah mengeluarkan darah haid kecuali setelah usia 9 tahun, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Fama qabla dzalika istihadhah, maka darah yang keluar sebelum usia 9 tahun itu namanya darah istihadhah, kecuali kalau keluar menjelang 9 tahun, ya, 9 tahun kurang 5 hari, 9 tahun kurang 3 hari, atau 9 tahun kurang 10 hari, itu kan mendekati 9 tahun. Ketika keluar darah maka bisa dikategorikan sebagai darah haid. Karena tadi apa? Sitis sanawat takriban itu bisa kurang, bisa lebih. Thumma dzakara muddatal haml. Kemudian musannif Abu Suja' menjelaskan masa kehamilan. Aqallu muddatil hamli 6 ashhur. 6 ashhur wa lahdhatan. Wanita minimal masa kehamilan minimal bagi wanita adalah 6 bulan dan lahdhatan, ya. Lahdhatan ini apa? 2 lahdhah. Pertama, lahdhatul bid'u, ya, awal kehamilan, libid'il hamli, dan ketika masa jima, melahirkan, ya, walahdhatul wad'i. Jadi 2 lahdhah di sini apa maksudnya? Awal kehamilan dan juga saat melahirkan. Liqaulihi ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi intinya di sini minimal masa kehamilan seorang wanita adalah 6 bulan. Itu minimal. Dari mana ulama mengambil hal ini, mengambil kesimpulan ini? Ya, dari firman Allah Ta'ala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya, hamilnya perempuan dan menyusui, ya, fisal itu artinya al-irda', ya, menyusui adalah 30 bulan. Ya, 30 bulan. Sedangkan fisal sendiri dalam ayat lain, wa fisaluhu fi 'amain. Waktu fisal sendiri, waktu irda', waktu menyusui sendiri adalah 2 tahun, ya. Fa muddatur radha' 24, 2 tahun 24 bulan. Maka kalau di sini tadi digabungkan 30 bulan, sedangkan masa ridha' atau radha' itu waktu menyusuinya sudah 2 tahun alias 24 bulan, maka sisa berapa supaya 30? Sisa 6 bulan. 24 tambah 6, 30. Maka dari sinilah ulama berkesimpulan waktu minimal melahirkan adalah, waktu minimal kehamilan adalah 6 bulan.
hiya muddatul haml. Jadi dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan ketika ada seseorang menikah, laki-laki menikah dengan wanita, istrinya, lalu misalnya dia menikah bulan Januari, tanggal 1 Januari, kemudian pada tanggal 1 Juli, ya, pada tanggal 1 Juli 6 bulan berikutnya istrinya sudah melahirkan, maka anaknya ini yunsabu ila abihi. Anak ini bisa kita nasabkan kepada bapaknya. Bisa, kenapa? Karena sudah memenuhi syarat minimal kehamilan, yaitu apa? 6 bulan. Naam. Wa ghalibun nisa tis'ata asyurin qamariyah. Kebanyakan wanita hamil 9 bulan. Nah, ini kebanyakan dan mayoritas. Dalilnya dari mana? Istiqra lagi, ya, survei lagi, penelitian lagi. Nah, sedangkan masa maksimal kehamilan aktsaru muddatil hamli 4 sanawat, masyaallah. Sedangkan masa kehamilan yang paling lama adalah 4 tahun. Ya, 4 tahun. Dalilnya mana? Istiqra lagi, ya, tatabbu ahwalin nisa, ya, mengecek atau mensurvei bagaimana keadaan wanita dan bertanya kepada orang. Wa qad ruwiya al-Imam Asy-Syafi'i dan wa qad rawa al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i telah meriwayatkan, ya, beliau mengatakan wulida Ibnu Ajlan li 4 sinin. Ibnu Ajlan itu dilahirkan setelah di dalam perut ibunya 4 tahun. Iya, dalam ibunya 4 tahun. Tapi ini, ya, menurut ilmu kedokteran kontemporer, ilmu kedokteran sekarang, ya jelas ini sepertinya mustahil. Ya, sepertinya mustahil ada anak yang berdiam diri dalam perut ibunya selama 4 tahun. Ini hampir dikatakan mustahil, bahkan mungkin tidak ada. Ya, mungkin tidak ada yang selama dalam perut itu 4 tahun lamanya. Ya, ini bisa dikatakan mustahil, bahkan ya sebagian ulama mengatakan ini mustahil. Tidak mungkin bisa hamil selama 4 tahun. Nah, ala kulli hal di sini kita mengambil faedah berapa lama masa kehamilan. Ya, minimal kehamilan itu 6 bulan dan maksimal yang mungkin bisa dikatakan mustahil adalah 4 tahun. Nah, tapi kebanyakan wanita itu mengalami masa kehamilan adalah 9 bulan sebagaimana yang kita ketahui bersama. Wallahu taala wa a'lam. Ya, insyaallah, ya, pada pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan sedikit lagi, yaitu apa saja yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Nah, karena mereka hukumnya berbeda dengan orang yang istihadah. Sedangkan istihadah tadi mempunyai hukum-hukum sendiri. Boleh dia beribadah, ya, wajib dia berwudu setiap akan sholat fardu, tajdidul wudu. Kemudian yang terakhir boleh dia melakukan jima. Nah, berbeda dengan kasusnya kalau dia haid dan nifas. Wallahu taala wa a'lam. Insyaallah kita bahas pembahasan ini di pertemuan selanjutnya pekan depan insyaallah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jika ada kesalahan mohon maaf, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.